Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Iya, masih semangat ini anak-anak Ibu ini? Masih, Semangat, Bu. Bu. Tetap semangat, Bu. Aduh, Esron kayak kurang semangat ini, Bu. Lihat ini. Masa jawabnya semangat? Jadi saya pun tak semangat lagi. Masih semangat anak-anak Ibu? Semangat, Masih, Bu. Semangat. Dong. Walaupun kita ini udah jam kedua ya. Tadi kan kamu masuk udah jam pertama kan. Jadi kan Ibu jam kedua. Jadi tetap semangat, jangan malas-malas. Ya Esron ya? Siap, Bu Nita. Iya, harus semangat. Ya, Ibu bangga ini dengan kalian ini masih semangat senyum-senyum lagi. Lihat dulu senyumnya Pak Mati Gulo itu. Dian Dalimunte juga sampai tutup mulut dia saking senyumnya. Iya, semangat kali Bu ini lihat. Ya, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu ya nak ya. Biar kita semakin semangat, kita semakin percaya diri. Boleh, siapalah ini Ibu tunjuk untuk berdoa? Pak Desmond Lauli lah dulu, biar makin semangat. Siap, Bu. Baik, teman-teman, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Desmond Lauli. Makin ganteng aja Ibu lihat semenjak liburnya selesai. Iya, Bu, makasih, Bu. Iya, itu dia. Tetap semangat ya. Apalagi ini kan anak-anak masih pandemi ya. Jadi kalau kamu keluar kemana-mana tetap menggunakan apa? Masker, Bu, masker. Jangan menggunakan helm aja ya. Menggunakan masker, jaga jarak, tetap cuci tangan. Cuci tangan. Muka, Iya, Bu. itu dia. Ibu mau absen dulu ini. Nanti Ibu bicara-bicara ternyata ada kita yang nggak masuk. Ada yang tidak masuk ini? Teman-temannya? Masuk semua, Bu. Iya, Ibu lihat sepertinya masuk semua. Coba Ibu cek dulu. Umbulase ada? Hadir, Bu. Iya, agak-agak apa tadi? Mayum gitu loh, kurang semangat. Jadi Ibu cek aja, Ibu panggil dulu namanya. Biar semangat ya, Umbulase ya. Tetap semangat, Bu. Baru Makin lebaran, Bu. ganteng ini Umbulase ini. Tengoklah pangkasannya. Iya, Bu. Karena baru sengat Iya, semangat. kemarin, Bu. Ya, jadi Ibu tampilkan dulu lah ya media ajar Ibu. Tapi sebelumnya kan di Google Classroom, Ibu kan sudah mengunggah ini kan, bahan ajar sama LKPD kan. Sudah dicek anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah dipelajari? Sudah dibaca-baca? Atau diintip-intip? Sudah? Sudah, Bu. Diintip aja, Sudah, Bu. Nah, kita harus, kalau kita mau belajar, kita harus sudah mengintiplah dulu, jangan langsung membaca, mana tahu agak malas diintip, halamannya berapa halaman ini ya, tebalnya seberapa ya, kalau kira-kira tebal jadi malas belajar. Ada yang gitu kan? Ada. Jadi LKPD sama bahan ajar sudah Ibu share di Google Classroom. Tadi sudah Ibu kasih tahu melalui WA Group. Dan jangan lupa juga ya, walaupun di sini sudah Ibu absen, di Google Classroom juga sudah Ibu buatkan link absennya sebagai pedoman kamu juga. Jadi jangan lupa mengklik di Google Classroom. Ingat ya anak-anak ya. Di sini Ibu mau masukkan, mempresentasikan bahan ajar Ibu lah dulu. Sudah anak? Sudah Bu. Sudah jelas? Nampak? Sudah, Bu. Saya nampak Bu. Nampak, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Nampak. Ya, ini dia media ajar Ibu ya. Jadi hari ini kita akan bahas apa di situ Ibu, tampilkan media ajar Ibu.
Perbandingan, Bu. Perbandingan. Iya, perbandingan. Kebetulan kita kelas 7 ada dia bahan ajar materi kita itu yang berjudul perbandingan. Coba ini dia kompetensi intinya ya. Kompetensi intinya ada 4. Jadi kamu juga bisa membacanya di situ, nggak harus Ibu baca ya. Ini ada kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar yang kita ampu sekarang, yang kita pelajari sekarang itu 38 ya. Membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel data, grafik, dan persamaannya. Itu untuk pengetahuannya. Untuk keterampilannya, 48 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Dan indikator yang Ibu buat di sini hanya 2. Yang pertama menganalisis masalah perbandingan senilai dan berbalik nilai. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Ini perlu kamu ketahui dulu. Baru dari situ ada tujuannya. Tujuan kita belajar ini, kita mempunyai tujuan. Jangan kamu pikir kita nggak mempunyai tujuan ya, Nak. Tujuannya ada 2. Yang pertama, kamu itu nanti dapat menganalisis masalah perbandingan senilai dan berbalik nilai. Yang kedua itu, kamu dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Masih semangat? Masih, Bu. Semangat, Bu. Masih, Masih, Bu. Iya. Soalnya agak Tetap, Bu, janji tetap. kalau didengar. Ayo, sebelum kita melakukan pembelajaran, Ibu mau pancing dulu anak Ibu ini. Ibu pancing di sini, berpikir dulu. Ayo berpikir. Coba kamu amati dulu ini, Nak. Ada di sini gambar Ibu buat. Tidak nampak, Bu. Tidak nampak. Tidak, Bu. Nampak. Itu masih slide. Iya, masih slide pertama, Bu. Yang nampak di sini, Bu. Yang lain gimana? Sama, Bu. Masih Sama, Bu. Sama, Bu. Bu. Sama, Iya. Bu. Oh, baru nampak, Bu. Oh, ini, Bu. Ini. Udah nampak? Nampak, Bu. Nampak. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oh, berarti gini aja lah Ibu buat ya. Nggak usah Ibu ini kan. Let's show kan. Oke. Udah nampak ya, Nak? Udah nampak ayo berpikirnya? Sudah, Bu. Sudah nampak, Bu. Iya. Coba dulu di situ. Siapa ya? Sesuaikan Sarumahala dulu. Kalau Ibu mau lihat dulu, jelas nggak nampak si sesuaikan Sarumahala? Siap, Bu. Siap, Bu. Coba dulu kamu baca Jelas sekali, soalnya Bu. itu, Nak. Soal mana, Bu? Ini kan ada di situ cerita sedikit Ibu Oh, buat. Coba dulu dibaca. Ibu pulang dari pasar dengan membawa buah jambu dan apel. Coba bantu Rian, buah mana yang terbanyak? Iya, Kalau dari coba gambarnya dulu. banyak, Hah? banyak apel, Bu. Apel, Bu. Yang paling banyak apa, Nak? Apel, Bu. Apel ya. Ada yang lain? Iya, Bu. Coba, yang lain? Iya, apel lah, Bu. Paling banyak, Bu. Oh, apel. Kenapa apel? Dari mana bisa itu ada apel? Dari Lebih gambar, banyak. Bu, ada apel, Bu. Apel. Iya, maksudnya dari mana kamu bisa menentukan bahwa apel yang paling banyak? Kamu lihatnya. Oh. Itu Apelnya di ada gambar, Iya, Bu. Jumlahnya. Gambarnya. Sudah kami hitung, Bu. Banyak, banyak apelnya. Iya, 1, iya. 2, 3, 4, 5, 10 apelnya, Bu. Apelnya 10. Terus jambunya berapa? 5, Bu. 5, 5, Bu. Iya, itu dia. Apelnya 10, jambunya 5. Jelas lebih banyak 10 dari 5. dari 5. 5. Pikir-pikir ini perbandingan dia jadi berapa ini, Nak? Berapa ya, Bu? Berapa perbandingannya? 5 banding 10, 5 Bu. banding 10, Bu. 5 banding 10. 5 banding 10, Bu. 10 banding 5, Bu. 10 banding 5. Nah, bisa Iya, Bu. dibalik ya. Jadi, dari sini kita sudah sedikit mengetahui tentang perbandingan yang akan kita pelajari selanjutnya. Masih semangat? Masih, Bu. Masih, Bu. Semangat, Bu. Semangat. Menyenangkan enggak perbandingannya? Senang. Menyenangkan, Bu. Menyenangkan. Kalau di situ kita lanjut lagi.
Ini Ibu buat ilustrasi perbandingannya. Karena kita akan membahas dua perbandingan senilai dan berbalik nilai. Jadi di sini Ibu buat dulu ilustrasi perbandingan senilai. Mama membuat 2 minuman dengan takaran berbeda. Campuran A terdiri dari 2 sendok sirup jeruk dan 1 gelas air putih. Campuran B terdiri dari 3 sendok sirup jeruk dengan 1 gelas air putih yang sama banyak dengan campuran A. Lalu, campuran manakah yang rasa jeruknya paling kuat dan berikan alasannya. Ayo, dapat dilihat videonya, Nak? Bu, dapat. Dapat, Bu. Nah, Sudah, ada Bu. pertanyaan dari video itu kan. Campuran manakah yang paling rasa jeruknya paling kuat? Ayo, campuran mana? Ini dia. Campuran mana? Campuran A atau campuran B? Campuran B, Bu. Campuran B, Bu. Campuran B, Bu. Campuran B, Bu. Ibu dengar suara Ade Irma. Kenapa campuran B Ade Irma? Karena sirup jeruknya lebih banyak, Bu. 3 sendok. Sementara Kalau campuran A cuma 2 sendok. iya, Airnya sama-sama banyak. Airnya sama-sama berapa tadi airnya? 1 cangkir, Bu. 1 gelas. Kalau perbandingan campuran A dengan campuran B, Bu, jeruknya 2:3. Iya, itu yang Ibu maksud. Jeruk itu tadi perbandingan jeruk A dengan jeruk B, yaitu 2:3, 2:3, Bu. 2:3. Karena sama-sama airnya itu 1 gelas, ya. Ya kan, Nak? Iya, Bu. Iya, kan? Iya, Bu. Paham sampai di Nah, sini? iya, Bu. Iya, Bu. Paham, Bu. Oke, Paham, Bu. kita lanjut. Jadi dari situ, ternyata ilustrasi yang tadi itu adalah ilustrasi perbandingan senilai. Di mana perbandingan senilai adalah perbandingan dengan 2 unsur besaran yang memiliki nilai sama. Kalau nilai sama berarti senilai ya. Jadi konsep logikanya itu yang digunakan adalah perbandingan lurus. Apabila nilai satu unsur bertambah, maka unsur lainnya juga bertambah dan sebaliknya. Itu dia kalau perbandingan senilai. Jadi kalau unsurnya yang si A bertambah, maka si B juga bertambah. Ini ada contohnya lagi Ibu buat. Coba dulu kamu perhatikan tabel ini. Tabel banyak jeruk dengan harganya. Perhatikan banyak jeruk dan harga per kilonya. Apa yang dapat kamu simpulkan? Coba kamu perhatikan. Semakin banyak jeruk, semakin mahal harganya, Bu. Semakin banyak jeruk kilogramnya ya Yuli ya? Iya, Bu, semakin banyak dibeli kilogramnya, banyak jeruknya, semakin banyak juga harganya, Bu. Ya, ada yang lain? Semakin banyak dibeli jeruknya, Bu, semakin kecil perbandingannya, Bu. Semakin banyak dibeli jeruknya, semakin kecil Perbandingannya, Bu. Iya, ada lagi? Tidak ada, Bu. Oh, sudah, cukup ya? Ya, kita lihat. Iya, benar yang tadi dibilang Yuli dan Karumahaya. Ternyata semakin banyak jeruk, maka semakin apa nih? Ini sengaja buat titik-titik ini, biar sama-sama kita mengisi. Tadi kayak mana? Kesimpulannya jadinya? Ternyata semakin banyak Semakin jeruk, tinggi. maka Semakin tinggi atau semakin mahal harga yang harus dibayar, Bu. iya, semakin tinggi atau semakin besar ya? Semakin besar Iya. ya? Semakin besar harga yang harus dibayar.
Itu dia. Jadi ada besaran 1 yang terdiri AB, besaran 2-nya CD, dan dari sana kita dapatkan rumusnya A banding B sama dengan C banding D. Atau dikalikan menjadi A kali B sama dengan B kali C. Jadi kita dapat, ini dia rumus dari perbandingan senilai. Sampai di sini mengerti anak-anakku? Mengerti, Bu. Paham, Bu, mengerti. Mengerti, Bu. Iya. Ngerti, Bu. Masih semangat? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Iya, itu dia. Jadi Ibu pun masih semangat juga mengajarnya. Itu dia tentang perbandingan senilai. Bagaimana, Bu, perbandingan tidak senilai, berbalik nilai? Itu dia kan? Ini, Ibu buat juga ilustrasinya. Perbandingan berbalik nilai. Oh, maaf. Perbandingan berbalik nilai. 2 teko berisi minuman dengan isi yang sama banyak akan dihabiskan oleh 2 kelompok. Kelompok A terdiri dari 2 orang dan kelompok B terdiri dari 3 orang. Dengan kemampuan minum setiap orang sama, maka kelompok manakah yang lebih dahulu menghabiskan minuman dari masing-masing teko? Dan berikan alasannya. Ayo, kelompok mana? Kelompok A atau kelompok B? Kelompok B, Bu. Kelompok B, Bu. Kelompok B, Bu. Kenapa kelompok B lagi? Karena lebih banyak orangnya, Bu. Banyak orangnya, Bu. Lebih banyak orangnya, Bu. Iya ya, kelompok B tadi ada berapa, Nak? 3 orang, Bu. 3 orang. Orang. Ya, kan? Sedangkan kelompok A-nya 2 orang, Bu. Iya, pasti tuh. Nah, jadi dari sana kelompok B lah lebih cepat menghabiskan minuman dari C karena kelompok B memiliki 1 orang lebih banyak dari kelompok A untuk menghabiskan minuman dari teko. Sehingga waktu kelompok B untuk menghabiskan minuman dari teko lebih cepat dari kelompok A. Itu dia ya. Berarti udah paham ya, udah sedikit paham tentang perbandingan berbalik nilai ya, Nak? Sudah, Nak? Kok nggak ada suaranya ya? Paham, Bu. Iya, jangan nggak Paham, Bu. bersuara. Jadi Ibu Paham, Bu. bingung. Ya, jadi dari sana kita dapat perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai itu apa sih? Perbandingan berbalik nilai itu adalah perbandingan dari 2 atau lebih besaran, di mana jika suatu unsur bertambah, maka unsur lainnya berkurang atau turun nilainya, dan sebaliknya. Jadi konsep logika yang digunakan adalah berbanding terbalik, itu dia. Contoh penerapan perbandingan berbalik nilai itu ada hubungan kecepatan kendaraan dan waktu tempuhnya. Semakin tinggi kecepatan kendaraan, maka semakin singkat waktu tempuhnya. Semakin lambat kendaraannya, maka semakin apa, Nak? Semakin lama waktunya. Semakin lama waktu tempuhnya. tempuhnya. Itu dia. Itu salah satu contoh perbandingan senilai berbalik nilai ya. Ini ada juga contoh lainnya. Coba kamu amati dulu contoh ini. Dari yang kamu amati, perhatikan kecepatan dan waktu tempuh di atas. Apa yang dapat kamu simpulkan? Ayo, apa yang dapat disimpulkan? Saya, Bu. Ya, apa itu, Nak? Semakin sedikit orangnya, semakin lama siapnya. Siap kerjaannya ya, Nak ya? Iya. Iya, semakin sedikit orangnya semakin lama waktu mengerjakannya.
Sementara semakin banyak orangnya, maka Makin cepat. semakin cepat waktu mengerjakan. Oh, pandai ini memang. Semangat Ibu. Nah, di sini juga sengaja ini Ibu buat titik-titik ini, biar sekalian kita mengisi. Ternyata kita ambil kesimpulan jadinya. Ternyata semakin banyak pekerjaan, maka semakin apa tadi? Semakin cepat, Semakin Bu. cepat. Semakin cepat selesai, Bu. Semakin cepat waktu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Ada juga ini rumusnya Ibu buat. Besaran A1 ada A dan D, besaran 2 D dan C. Jadi perbandingannya A banding D sama dengan D banding C. Sampai di sini ngerti? Paham? Paham, Bu. Jadi Paham, Bu. Jadi kita sudah tahu tentang perbandingan senilai bagaimana, perbandingan berbalik nilai bagaimana. Jadi ini dia tadi rumusnya. Ini rumus perbandingan senilai, ini perbandingan berbalik nilai. Ada trik ini Bu kasih, biar gampang kita mengingatnya. Kalau senilai, kayak mana ini? Coba dulu baca dulu si umbulase lah. Dari tadi kayaknya Ibu nggak dengar suara umbulase. Iya, Bu. Kayak mana? Baca dulu triknya ini nak, biar gampang ini mengingatnya. Rumus perbandingan ya, Bu. Iya, triknya ini aja, triknya. Trik senilai bagaimana, trik berbalik nilai bagaimana. Nah, jadi rumusnya, Bu, jika rumus perbandingan senilainya adalah A1 per A2 dengan B1 B2. Sedang rumus perbandingan A1 per A2 dengan B2 per 1, Bu. Iya. Jadi terbalik B2 dengan B1, Bu. Iya, agak putus-putus memang Ibu dengar sedikit di sana. Putus, Bu, ya? Ya, berarti triknya aja yang paling kita ingat. Kalau senilai, jika si A naik, maka si B Naik, Bu. Sementara kalau berbalik nilai, sebaliknya, kalau si A naik, maka si B Turun. Nah, itu aja yang diingat ya nak, perbandingan senilai dengan berbalik nilai. Jadi kesimpulannya, perbandingan senilai itu sama dengan yang tadi, cuman ini lebih Ibu buatkan kesimpulannya. Sampai di sini mengerti? Mengerti ya? Paham ya materinya ya? Ibu Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Materi dulu. Oke. Jadi sampai di sana Ibu sudah jelaskan apa itu tentang perbandingan senilai, apa itu perbandingan berbalik nilai. Maka karena kamu sudah sedikit mengetahui materinya, jadi kamu mengerjakan LKPD-mu. LKPD sudah Ibu share kan? LKPD sudah Ibu share di Google Classroom-mu. Coba kamu buka, kamu pelajari, kamu diskusikan. Tadi kan kelompoknya sudah Ibu bagi ya. Ibu bagi tadi kelompoknya. Coba kamu diskusikan. Nanti kita sama-sama menyimpulkan si LKPD kita. Ya? Bisa kan? Paham? Paham, Bu. Bisa, Bu. Ya, ini kita tutup dulu. Nanti sekitar 10 menit lagi kita masuk lagi, kita mendiskusikan tentang isi LKPD-nya. Mengerti ya? Baik, Bu. Oke. Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah nampak. Ini udah dibaca tadi kan? Kompetensi itu juga ada, dasarnya juga, indikatornya juga, tujuannya juga ada. Nama kelompoknya sudah diisi. Sudah, Bu. Sudah. Sudah, iya petunjuknya sudah kamu isi tadi, udah kamu baca. Nanti habis kita presentasikan LKPD ini, udah kamu isi, LKPD-nya kamu kirim lagi ya nak ke Google Classroom-nya ya, biar Ibu nilai lagi nanti ya. Ya, ayo kita buat dulu kelompok 1. Coba dulu kelompok 1 tadi ada Dian, Esron, sama siapa tadi kelompok 1 tadi? Sama Yuli. Ini Ibu minta di LKPD ini kelompok 1 dulu yang mengasih hasil diskusinya.
Nih, tinggi badan Gunawan berapa ini tadi kelompok 1? 160 Bu. Iya, 160 ya, tinggi badan si Gunawan 160 ya. Tinggi badan Ayu berapa? 120 Bu. Iya, 120. Karena tadi si Ayu ini kan orang dewasa katanya kan, udah dikasih tahu di situ ya. Tinggi badan Fanya anak kecil ini berapa? 60. Iya, 60. Nah, dari sini, apa yang kamu diskusikan kelompok 1? Coba kamu isi. Kamu kasih tahu dari situ biar Bahwa tinggi badan Gunawan itu dan diisi Ayu. Bu 160 Ya. 160 berbanding 120 Bu. Ya. Ini di sini tinggal kita hilangkan si sentimeter ya. Iya, satuannya dihilangkan. Jadi di sini berapa ini? Semakin dikecilkan atau sama-sama dibagi berapa? 4. 4 Bu. Sama-sama dibagi sama-sama dibagi berapa, 40. Iya, sama-sama bagi 40. 40, Bagaimana kelompok Bu. lain? Kelompok lain sama? Sama Bu, sama. Nah, ya berarti ini cocok ya penyelesaian kita ya. Ini perbandingan Ayu dan Fanya berapa? 120 banding berapa? 60 Bu. 60 Bu. 60 ya. Jadi di sini hanya kita hilangkan si sentimeter aja. 120 banding 60 sama-sama dikecilkan menjadi 2 Bu. 2 banding 1 Bu. Banding 2 banding 1 Bu. Ya, 2 banding 1. Jadi di sini Gunawannya berapa? 160 Bu. 160 Banding ini 60 Bu. 60 sama ya. 160 dibanding 60. Sama-sama bagi berapa? Ayo, sama-sama dibagi berapa? Sama-sama 20 bagi bisa, Bu. bagi Bagi 20 ya. 20, Bagi 20 paling kecil. Jadi di sini berapa? 8 bagi 3 8 banding 3. banding 3. 3. Iya. Jadi dari situ kesimpulannya di sini apa? Yang nanti kamu ketik aja ya. Dari sini apa yang dapat kita simpulkan? Ayo kelompok 3 dulu. Kelompok 3. Siapa yang tadi kelompok 3? Kelompok 3. Apa ini kelompok 3 tadi? Famati Gulo dulu. Iya, Bu. Dari sini dapat disimpulkan apa ini? Kelompok 3 Pak Mati? Yang mana disimpulkan, Bu? Penyelesaian ini soalnya ya, Bu? Iya, dari sini dapat disimpulkan bahwa tinggi Gunawan, kayak mana tinggi Gunawan? Tinggi Gunawan. Gunawan lebih tinggi dari si Ayu. Ya, tinggi Gunawan lebih tinggi dari si Ayu dan lebih tinggi dari Fanya gitu ya. Baru tinggi Ayu lebih tinggi dari Fanya. Jadi dapat simpulkan yang paling tinggi adalah Gunawan, baru Ayu, baru Fanya. Si Fanya, Bu. Iya, Bu. Iya, bagus. Berarti sudah mengerti ya. Karena LKPD-nya sudah selesai dipresentasikan. Jadi kamu sudah paham, kamu sama-sama bisa mengerjakan si LKPD tadi. Berarti Ibu anggap di situ kamu sudah memahami materi tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Terima kasih kamu sudah menyelesaikan LKPD-nya. Nanti nak, untuk tugas evaluasi sebagai pendalaman kamu memahami materi, kamu lihat di Google Classroom-mu, nanti Ibu unggah ya. Itu sebagai penutup kita. Dan materi yang akan kita pelajari berikutnya yaitu materi aritmatika sosial. Itu dia. Jadi kita sudah memahami apa itu perbandingan senilai, apa itu perbandingan berbalik nilai. Ada yang belum paham lagi, nak?
Sudah paham semua? Saya udah, Bu. Paham, Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Masih semangat? Semangat. Semangat. Jadi dengan kita belajar perbandingan ini, kamu lebih mengerti, bisa kamu membandingkan. Oh, kalau saya lihat itu kecepatan waktu itu, saya itu berbalik nilai gitu ya. Jadi banyak pemahaman yang dapat kita capai dari sini, perbandingan. Terima kasih. Nanti kita masuk lagi untuk pertemuan berikutnya, kamu semangat lagi, nanti Ibu informasikan lagi dari WA. Jangan lupa kerjakan tugasmu di Google Classroom-mu. Dan LKPD-nya jangan lupa, isi absen jangan lupa juga. Masih semangat ya? Iya. Kita tutup untuk pertemuan kita hari ini. Selamat siang anak-anak. Semakin semangat belajarnya ke depan. Dan kita tutup dengan doa. Coba dulu Pak, siapa ini ya? Oh, Dianlah juga menutup pertemuan kita hari ini. Oke, Bu. Baiklah teman-teman, untuk menutup pelajaran kita hari ini agar mendapatkan berkah dan manfaat, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Iya, terima kasih.